Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Kami dari kelompok 5, ya ini di sini ada Saudara Zuhal Firmansyah, saya sendiri dan juga Yudhistira Rangga Nata. Kami membahas tentang sistem pengaduan masyarakat online ya, khususnya untuk Kota Tangerang Selatan. Jadi ini profil proyeknya. Nama proyek kami Sistem Pengaduan Masyarakat Online atau SPMO. Nanti kliennya ini yaitu yang berada di ruang lingkup daerah Kota Tangerang Selatan. Selama proyek ini berjalan kemungkinan sekitaran 2 bulan. Kemudian anggaran yang kita butuhkan itu totalnya ada sekisaran 350 juta. Nanti bakalan dibahas di RAB. Nah, ini tim proyeknya ada project manager, UI dan UX design, kemudian front end dan back end developer, kemudian ada database administrator dan juga QA tester. Identifikasi masalah atau gap analisis yang kita temukan ketika melakukan proyek ini. Jadi kondisi yang kita temukan itu kebanyakan pengaduan masyarakat itu masih menggunakan manual atau langsung lapor ya. Tapi tidak bisa menggunakan misalkan dari jarak jauh gitu kan atau yang sejenisnya. Kemudian kalau secara manual itu terkadang prosesnya agak lambat dan juga kadang tidak transparan. Termasuk juga pelacakannya tidak secara real time. Misalkan pada saat lapornya itu di tanggal 20 gitu kan, baru ketahuannya di tanggal 25, jadi nggak secara real time gitu kan. Nah itu gap yang kita temukan. Maka dari gap ini kebutuhan yang kita ingin lakukan dari proyek ini yaitu membuat sistem online yang terintegrasi gitu. Supaya nanti tidak lagi masyarakat mengadukan secara manual tapi bisa langsung secara online. Ya, kemudian ini sistem online ini bisa menjadi sistem yang transparansi dan juga bisa cepat lah gitu ya. Dari maupun itu pelaporannya ataupun statistik dari pelaporan itu sendiri. Kemudian tujuan proyek ini ada 3. Yang pertama mempermudah masyarakat mengajukan pengaduan. Kemudian meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Kemudian mempercepat respon dan penyelesaian. Jadi mempermudah kalangan masyarakat untuk melaporkan kejadian ketika terjadi sesuatu di daerah Kota Tangerang Selatan. Jadi solusi yang ditawarkan yaitu kita membangun website pengaduan masyarakat ya. Yang nanti ada beberapa fitur utamanya, yaitu nanti ada registrasi dan login, baik itu untuk user termasuk admin ya. Kemudian ada formulir pengaduan online nanti untuk user yang ingin mengadukan permasalahan ketika ketemu di permasalahan di daerah Kota Tangerang Selatan. Kemudian tracking status, notifikasi email dan SMS, dan juga ada dashboard admin dan juga laporan statistik. Baik, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh sahabat kita selanjutnya yaitu Saudara Firmansyah. Padanya dipersilakan. Oke, baik. Di sini ada ruang lingkup proyek atau DUAT. Di front end-nya itu ada HTML, terus CSS. Nanti ada tampilan login atau registernya. Setelah itu masuk kita ada dashboard masyarakat. Terus ada form laporannya sama dashboard petugas dan admin. Untuk back-end-nya sendiri ada PHP native, terus database-nya MySQL. Nah, di sini ada fitur sistemnya untuk masyarakat sama juga kayak biasa nih ada registrasi atau login. Terus nanti ajukan dan lacak pengaduan sama ada riwayat laporan.
Kalau untuk petugasnya sendiri itu ada verifikasi pengaduan. Dan yang terakhir ada admin. Admin itu bisa distribusi pengaduan, update status, sama statik dan laporan. Nah, di sini ada diagram UML, ada use case diagram, sama activity diagram atau proses pengaduannya. Pertama dari masyarakat dulu. Masyarakat nanti mengajukan pengajuan dengan mengisi data atau form pengaduan, mengisi form pengaduannya. Sorry. Nah, setelah itu masyarakat bisa mengecek nanti status pengaduannya. Setelah itu nanti dari admin tersendiri bisa memverifikasi form pengaduan dari masyarakatnya. Setelah itu si admin tersendiri mengupdate status dari masyarakat tersebut, lalu generate laporannya ke laporan statistik. Nah, di sini ada activity diagram use case-nya ini. Pertama, login, terus isi form pengaduan, submit pengaduan, setelah itu verifikasi admin. Nanti kalau diterima dia nanti diproses oleh instansi, kalau ditolak nanti ada notifikasi penolakannya. Kalau diterima balik lagi proses oleh instansi, setelah itu selesai. Baik, selanjutnya mungkin akan dibahas oleh Saudara Zuhal, pada dipersilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke struktur database. Di sini ada entitas dan atribut utama pengguna. Kolom dari pengguna terdiri dari ID, nama, email, password, dan role-nya. Yang tabel kedua ada pengaduan terdiri dari ID, judul, deskripsi, tanggal, dan status. Tabel ketiga instansi terdiri dari ID, nama, alamat, dan kontak. Dan yang terakhir laporan terdiri dari ID pengaduan, tanggal, dan keterangan. Untuk entity relationship diagram atau ERD-nya dapat dilihat pada diagram berikut. Pengguna ke pengaduan 1M, pengaduan ke instansi, pengaduan ditangani oleh instansi, dan pengaduan nanti menghasilkan laporan. Kita lanjut ke flowchart proses pengaduan. Jadi nanti proses pengaduannya seperti yang ada di diagram. Pertama kita mulai, terus pengguna harus login dulu. Nanti ketika login akan dicek role-nya apakah masuk ke role admin atau masyarakat. Untuk masyarakat nanti langsung masuk ke form pengaduan untuk mengajukan pengaduan. Nanti setelah form pengaduan diisi akan disubmit dan data dari pengaduan tersebut akan disimpan ke dalam database dan ketika berhasil pengaduannya akan memberikan notifikasi kepada pengadu. Sedangkan untuk role admin, ketika login akan langsung masuk ke dashboard admin untuk dapat melakukan verifikasi dari pengaduan. Selain itu, ada juga update status pengaduan. Tinggal nunggu jawaban dari Pak Kiai. Tadi udah Gitu. Ya, ini usahain. Janji mah enggak, tapi diusahain. Perencanaan jadwal pengerjaan proyek ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama analisis kebutuhan, kita ajukan sebanyak 2 minggu. Desain user interface dan user experience selama 3 minggu. Yang ketiga pengembangan seluruhnya yaitu 8 minggu. Dari testingnya di minggu ke-6 dan minggu ke-7, dan metode ke-5 itu deployment di minggu ke-8.
Untuk rincian anggaran biaya dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk human resource. Untuk developer kita memerlukan biaya sekitar 200 juta rupiah. Untuk biaya hosting dan domain kita butuhkan sebesar 20 juta rupiah. Untuk kegiatan maintenance dan pemeliharaan kita butuhkan sekitar 30 juta rupiah, dan anggaran lain-lain yang dapat dikeluarkan secara tidak terduga kami anggarkan sebesar 100 juta rupiah dengan total biaya anggaran sebesar 350 juta rupiah. Baik, jadi itu mungkin pembahasannya, kesimpulan yang diambil dari proyek kami ini, yaitu tentang sistem pengaduan masyarakat online. Ini akan meningkatkan pelayanan publik di Tangerang Selatan dengan solusi digital yang efisien dan transparan. Dengan pendekatan agile, proyek ini ditargetkan selesai dalam 2 bulan dengan anggaran kisaran 350 juta. Ini mungkin kami sampaikan. Nanti selanjutnya akan ada penampilan website ya dari saudara kita, akan menampilkan website sistem pengaduan masyarakat online ini ya, dari mulai login sampai nanti dashboard admin ataupun petugas ataupun nanti user juga. Itu saja, langsung kami serahkan kepada saudara Yudhistira Rangga. Kami persilakan. Terima kasih Saudara Ira Maulana. Berikut demo aplikasi kelompok kami. Yang pertama, kita akan login sebagai user atau masyarakat. Kita masukkan username serta passwordnya. Setelah login, berikut tampilan dashboardnya yaitu aplikasi pengaduan masyarakat, beranda, tulis laporan, serta lihat laporan. Pertama, kita akan menulis laporan ya, yaitu tanggal 15 bulan 6 2025. Dan namanya masalah dengan nicknya tersebut. Judul laporan misalkan jalan rusak di dekat kampus Unpam. Nah, kita lampirkan juga fotonya. Fotonya sebagai contoh saja kita asalin ya. Setelah itu kita simpan. Nah, berikut muncul notifikasi terima kasih sudah menulis laporan Anda akan segera kami proses. Klik OK. Setelah itu kita lihat laporannya. Sudah masuk atau belum? Nah, berikut laporannya. Jalan rusak tanggal 15 bulan 6 2025. Statusnya masih 0, belum diproses. Nah, laporannya. Kita laporan jalan rusak. Berikut gambarnya. Kembali. Nah, setelah itu kita logout. Login sebagai petugas verifikator. Dengan username, kita masukkan username-nya serta passwordnya juga. Login. Oke. Nah, ini beranda dari si verifikator, yaitu laporan-laporan dari masyarakat untuk kita verifikasi kebenarannya. Di sini ada 3 laporan dari masyarakat. Salah satunya laporan yang baru kita buat. Nah, jalan rusak tanggal 15 bulan 6 2025. Nah, detail dan verifikasi. Nah, ini yang laporan dari user masyarakat yang dibuat. Jalan rusak. Oke, setelah itu kita klik proses verifikasi. Oke, kalau udah diklik verifikasi sudah tidak ada di sini. Selanjutnya
kita login sebagai petugas super admin ya. Jadi role super admin ini role yang bisa melihat data laporan dari masyarakat serta verifikator. Passwordnya oke. Berikut laporan dashboard dari role super admin. Yaitu ada 3 laporan masyarakat yang harus ditanggapi. Yang pertama ada beranda, fitur beranda di sini, terus tanggapi. Nah, ini laporan-laporan yang baru kita buat tanggal 15 bulan 6 2025, Mas Aloy. Terus data petugas, data masyarakat, data pengaduan. Ada laporan, cetak laporan, laporan petugas, laporan masyarakat, laporan pengaduan. Nah, berikut data dari data petugas. Contohnya ada Rangga sebagai petugas atau verifikator. Terus kita lihat data masyarakatnya. Nah, ada tadi Aloy, Mas Aloy, Bang Dan, Bang, serta ada data pengaduannya juga. Nah, contoh data pengaduan Mas Aloy jalan rusak dekat kampus Unpam, dibuatnya tanggal 15 bulan 6 2025. Statusnya masih proses. Ada juga Mas Aloy bersih jembatan hilang tanggal 26 bulan 4 2025. Statusnya selesai. Terus laporannya, laporan petugas. Nah, ini nama-nama petugas, username, password, nomor telepon, serta levelnya. Ada admin, ada petugas atau verifikator. Selanjutnya laporan masyarakatnya. Nah, ini laporan masyarakatnya mulai dari nick, nama, username, password, serta nomor telepon. Serta laporan pengaduannya. Yang berisi nick, nama, judul pengaduan, isi pengaduan, status, sama tanggal pengaduan. Oke, kita lanjutkan dulu yang tadi. Nah, berikut laporan yang baru kita buat tanggal 15 bulan 6 2025. Diproses, statusnya kita lihat detailnya. Nah, seperti yang kita buat di user masyarakat. Kembali, kita beri tanggapan. Kita tulis lapor tanggapannya. Terima kasih sudah melapor. Segera diselesaikan. ID pengaduannya ke-15, tanggal tanggapannya tanggal 15 bulan 6 2025, ID petugasnya konfirmasi, data berhasil ditanggapi. Sudah tidak ada sini. Dia masuk ke laporan pengaduan. Laporan pengaduannya jalan rusak sudah selesai nih. Statusnya selesai. Status dari itu selesai. Laporan yang kita buat tadi tanggal 15 bulan 6 2025. Masalah selesai. Dan laporan ini semuanya bisa dicetak. Laporan petugas, laporan masyarakat. Coba kita cetak laporan pengaduan masyarakatnya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Bisa dicetak, kita bisa klik print. Lanjutnya, laporan masyarakat juga kita lihat username-nya, bisa kita print juga. Nah, semua seperti ini. Selanjutnya, satu lagi, laporan petugas. Bisa kita print juga. Oke. Lanjut ke tadi kan sudah kita verifikasi dan kita tanggapi. Coba kita cek di user masyarakat. Apakah sudah diperbaiki atau belum. Kita
kita masuk ke role atau user masyarakat. Kita lihat laporannya. Oke, laporan jalan rusak yang kita buat tanggal 15 bulan 6 2025 statusnya sudah selesai. Kita lihat detailnya. Detail kita laporan seperti ini. Di sini ada judul laporan, ada deskripsi laporannya. Kita kembali, kita klik lihat tanggapan. Nah, ini tanggapan yang kita buat di user atau role super admin. Tanggapannya terima kasih sudah melapor, segera diselesaikan. Kembali. Nah, berikut demo aplikasi yang kita buat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.